Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan, doa saya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang soleh dan solehah, yang insya Allah istiqomah menjalankan perintahnya dan berusaha dengan sekuat kemampuan untuk meninggalkan menjauhi larangannya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mohon dengan penuh keikhlasan jangan di skip. Saya akan menyampaikan jawaban terhadap video koplak berikut ini supaya saudara-saudara kita yang tidak terpapar, yang belum terpapar, tidak akan pernah terpapar, dan yang sudah terpapar menjadi sadar. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 27 Agustus kemarin kita sama-sama menyaksikan perdebatan seru mengenai Nasab Ba'alawi yang mempersoalkan buku karya Pak Imaduddin yang membantah, yang menafikan Nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan ada sosok Sayyid Ubaidillah itu yang tidak ada namanya dalam catatan buku nasab yang ditulis sezaman dengan Sayyid Ubaidillah atau yang dekat dengan zaman Sayyid Ubaidillah. Kesimpulannya adalah perdebatan itu Pak Imaduddin dengan timnya yang mewakili itu tidak bisa mempertahankan argumentasinya. Jadi tulisan karya Pak Imaduddin itu dibantah dan tidak bisa terjawab, kalah telak, sangat telak sekali ya, sehingga argumentasi yang mendukung Nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memenangkan perdebatan dengan kemenangan yang saya kira kita bisa menyaksikan sendiri ya, itu kemenangan yang cukup telak. Nah, saya ingin berkomentar sedikit pada aspek yang lain ya. Jadi kalau kita telah karya Pak Imaduddin ini ya tentang penolakan dia terhadap Nasab Ba'alawi dengan alasan bahwa tidak ada kitab nasab yang menulis sosok Sayyid Ubaidillah ya. Itu catatan nama ya, nama Sayyid Ubaidillah itu baru muncul dalam kitab nasab ratusan tahun setelahnya. Nah, ini sebetulnya kalau kita perhatikan ada kemiripan dengan metode atau pendekatan dari orientalis yang menolak hadis-hadis Nabi. Ada orientalis namanya Joseph Saad ya. Itu antara lain dia menulis tentang hadis-hadis hukum. Dia menafikan bahkan hadis yang tercantum dalam kitab Bukhari ya, hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim itu semuanya palsu, dibuat oleh para ulama, khususnya para fuqaha. Jadi hadis itu menurut orientalis itu dibuat setelah abad kedua Hijriah. Karena sebelum abad kedua Hijriah tidak ada buku hadis, kitab hadis yang resmi ditadwin oleh para ulama. Jadi sebelum Muwatta Imam Malik itu belum ada kitab hadis yang ditadwin secara resmi. Sehingga dengan asumsi itu kemudian orientalis percaya bahwa hadis itu baru dibuat pada setelah abad kedua Hijriah. Dan buku-buku hadis banyak gitu, buku-buku fikih banyak tentang itu. Nah, ini kemudian dibantah oleh seorang ulama kontemporer ya, Syekh Mustafa Al-Zami. Dalam disertasinya dia membantah bahwa meskipun tidak ada buku yang ditadwin sebelum abad kedua, tapi ada catatan-catatan dalam sahifah-sahifah dan sanad itu bersambung. Itu dibuktikan oleh Syekh Mustafa Al-Zami. Dalam disertasinya dia kemudian membantah pendapat Joseph Saad dengan teori common link, dengan teori Froying-Beck dan sebagainya, yang mana itu akhirnya terbantahkan semua. Dan ini diuji ya, disertasi ini diuji oleh di depan orientalis juga ya. Akhirnya sampai sekarang pun bantahan daripada Mustafa Al-Zami ini tidak ada orientalis yang membantah lagi sebetulnya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini mirip dengan metode yang digunakan oleh Pak Imaduddin dalam karyanya ya. Saya tidak menyebut tesis ya, karena tesis itu karya yang mengikuti metodologi ilmiah ya, dan diuji di depan para ahli ya, lulus. Tapi ini saya kira dari segi metodologi itu tidak ada
tidak mengikuti metodologi karya ilmiah, apalagi belum diuji oleh karya oleh seorang ahli. Kemarin saya dalam perdebatan tidak bisa mempertahankan, ya, itu paling tidak itu kalau dikatakan tesis kemarin itu ujian tesisnya lah, ya, tapi gagal, tidak lulus ujian tesisnya, ya, karena tidak bisa membuktikan bahwa tidak adanya buku nasab yang mencatat, ya, Said Ubaidillah. Itu bukan berarti Said Ubaidillah itu tidak ada sosok yang tidak ada kemudian diada-adakan oleh kaum yang mengaku Ba'alawi keturunan Nabi. Tidak ada catatan-catatan, ya. Bahkan dihafalkan seperti itu, sebagaimana hadis dulu dihafalkan, ya, hafalan lebih kuat daripada tulisan pada masa abad kedua, sebelum pada masa kedua Hijriah. Dan ini berlaku pada ulama-ulama setelahnya, bahwa hafalan itu sangat kuat, dan kadang-kadang tulisan itu ada salahnya. Tapi kalau ulama perawi itu menghafalkan satu riwayat, itu tidak keliru, ya, itu perawi yang mauthuq, perawi yang tidak dhaif, perawi yang ini dan sebagainya. Bahkan sangat hati-hati para perawi ini. Nah, Said Ubaidillah ini sudah syuhrah, sudah masyhur, sudah dikenal. Kalau orang tua kita nggak ada, ya, orang tua kita kan orang dulu kadang-kadang banyak yang nggak punya akte kelahiran, ya, apakah kemudian diragukan nasabnya? Ayah saya itu diragukan anak sebagai orang tuanya? Itu tidak, karena orang semua tahu bahwa orang tua saya bin ini bin fulan, orang pada tahu. Nggak ada catatan dalam akte lahirnya seperti itu, nggak ada. Nah, ini sama, Said Ubaidillah tidak ada akte lahirnya pada masa itu, ya, karena belum ditadwin secara resmi, ya. Nah, apakah metode ini, metode Pak Imaduddin ini mengadopsi metode yang digunakan orientalis? Wallahu alam, saya kira, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas kebatilan itu pasti ketemu dengan kebatilan. Kalau al-haq itu pasti ketemu dengan al-haq. Tidak mungkin kebatilan itu ketemu dengan al-haq, ya. Saudara-saudara sekalian, video tersebut saya tampilkan secara utuh dan sama sekali tidak ada niatan untuk membajak atau mengambil karya seseorang. Ini semata-mata saya tampilkan karena saya ada keinginan untuk mereaksi, menjawab apa yang disampaikan oleh Dr. Khalil Hasib tersebut, sehingga masyarakat tidak tertipu dan masyarakat tidak terpancing, masyarakat tidak terbawa masuk ke dalam kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan, tidak terjebak pada kesalahan yang ditutup dengan kesalahan, tidak terjebak, tidak masuk dan terbawa arus oleh kegoblokan yang ditutup dengan kegoblokan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tidak terlalu banyak menyampaikan jawaban, tetapi ada dua poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, Dr. Khalil Hasib tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani kalah telak dalam perdebatan di Banten. Saya ulang lagi, ini dokter tidak tahu, hanya memandang dari sisi kegoblokannya, kebegoannya. Maaf, saya harus mengatakan itu karena hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak melihat kenyataan. Dia menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani kalah telak, padahal ada catatan yang harus disampaikan. Pertama, bahwa debat di Banten itu tidak ada isinya apa-apa, kosong, karena tidak membawa efek apa-apa. Karena itu jauh-jauh sebelumnya saya secara pribadi sudah menyarankan agar Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak datang ke sana. Kenapa? Karena di sana nanti Kiai Haji Imaduddin akan dijebak untuk menandatangani pernyataan islah, tidak mengungkit lagi soal nasab Ba'alawi yang gugur. Ternyata di dalam pertemuan itu pada akhirnya ada surat
pernyataan perjanjian yang ditandatangani. Dan untungnya benar, Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak datang. Catatan yang kedua, percuma datang ke sana karena yang datang ke sana tidak mewakili Robitoh Alawiyah, cuma mewakili dirinya sendiri yang membantu mati-matian, yang berjuang membela nasab Ba'alawi yang rungkat. Itu catatannya. Dan catatan yang ketiga, ini penting dan teramat penting, saudaraku doktor. Kok saudara bisa menyatakan Kiai Haji Imaduddin kalah telak? Itu dari mana ente bisa ngomong seperti itu? Padahal saudara, tolong dicatat, tolong diingat. Ada pernyataan, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani melalui utusannya, Gus Jazuli, Aziz Jazuli. Ada 3 pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kalau 3 pertanyaan itu bisa dijawab, maka bolehlah Anda mengatakan gerombolan Rumel, gerombolan Habib Hanif, Wafi, Idrus Ramli, dan Qurtubi itu menang. Kiai Haji Qurtubi sendiri menyebutkan ada kitab apa itu, dahsyat, An-Nawawiyah Asyadidah, bom atom yang dahsyat. Tapi sampai sekarang mana itu isinya? Saya mau kasih tahu saudara dokter, 3 pertanyaan itu adalah, ya, pertama, berikan kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Catat itu dokter, nih tolong dicatat. Sudahkah pertanyaan yang pertama ini, permintaan yang pertama ini bisa diwujudkan? No, tidak bisa diwujudkan. Kok bisa mengatakan kalah telak? Satu pertanyaan ini belum terjawab sampai sekarang. Yang kedua, berikan kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah dan bercucu nama Alawi. Yang kedua ini juga belum sampai sekarang. Bagaimana dokter? Coba cari, bantulah. Habib Rumel sudah kemana-mana itu nyari. Sung Gokong sudah kemana-mana keliling dunia. Katanya mendapatkan kitab sezaman. Tapi kitab sezaman itu salah tulis, salah kutip. Ayo. Belum ada, belum dijawab. Kok bisa mengatakan kalah telak itu? Yang ketiga. Dokter, dengarkan. Yang ketiga, berikan kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari kitab As-Suluk kalau keluarga Faqih Al-Muqaddam disebut bersama Ba'alawi. Ayo, ini juga belum muncul. 3 pertanyaan inilah yang tidak bisa dijawab oleh Rabithah Alawiyah secara kelembagaan. Padahal Rabithah Alawiyah itu kumpulannya para habib. Saya tidak tahu persis berapa jumlah habib yang ada di bawah Rabithah Alawiyah itu. Kalau mereka alim-alim semuanya, mestinya tidak sulit. Tetapi kenapa sampai sekarang hanya mengandalkan Rumel bin Abbas? Coba tolong dokter, ayo sampaikan. Jangan asal bacot. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini untuk kritikan yang pertama tadi, yang menyatakan, dokter ini menyatakan kalau debat Banten Kiai Haji Imaduddin kalah telak, sangat telak katanya. Padahal
nggak ada isinya yang dibawa oleh delegasi putusan perorangan tadi, tidak menamakan Rabithah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini dokter menyatakan kalau Kiai Haji Imaduddin itu persis dengan orientalis yang membatalkan, yang menemukan, yang membuat tulisan kalau hadis-hadis hukum itu tidak ditulis pada abad kedua. Tentu dengan seterusnya. Nah, ini dokter menyatakan karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tesis yang mempertanyakan keabsahan, kesahihan nasab Ba'alawi sampai kepada Rasulullah, nasab Habib sampai kepada Rasulullah, itu disamakan dengan tulisan orientalis yang menafikan hadis-hadis sejak abad kedua. Saudara-saudara sekalian, kepada dokter ini saya mengajak, dokter silakan Anda baca kitab Tarikh Tashri' Al-Islami. Ya tentu saja tulisan itu tidak bermutu. Tulisan itu yang orientalis yang menyatakan abad 2 tidak ada hadis yang ditulis, itu tidak perlu dijawab. Itu memang jelas-jelas goblok, salah. Karena terlalu banyak bukti yang menyatakan kalau hadis-hadis itu sudah ditulis sejak zaman sahabat Rasulullah SAW, dan ada data-datanya, ada bukti-buktinya. Lah kok sampean menyamakan tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman sama dengan tulisan orientalis yang menyatakan bahwa tidak tertulis hadis-hadis ya, di abad kedua. Ini adalah kegoblokan yang sangat goblok menurut saya. Mohon maaf saudara. Coba saudara-saudara sekalian perhatikan dan ingatkan ini dokter. Imam Hanifah ya, itu lahir pada tahun 80 Hijriah. Abad berapa itu? Kalau di abad kedua sudah membuat madhab sendiri, itu artinya beliau sudah menulis dan menemukan banyak hadis. Ya. Kemudian ada Imam Malik, lahir di Madinah tahun 93 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Saya ulang lagi. Imam Malik lahir di Madinah tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau menjadi imam madhab tersendiri. Artinya apa? Artinya beliau sudah menemukan, sudah menulis kitab. Jadi tulisan orientalis itu tidak perlu dijawab. Sudah tidak ada artinya. Kalau tadi jawab, itu hanya menjelaskan kepada masyarakat jangan sampai terpapar. Itu Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Itu enggak di abad berapa itu? Abad 2 kan? Dan wafat 203 Hijriah. Apakah Imam Syafi'i tidak menemukan tulisan hadis? Peninggalan-peninggalan hadis dari Rasulullah? Tolong belajar lagi, dokter. Yang keempat, Imam Hambali. Ahmad bin Hanbal itu lahir pada 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Jadi hadis-hadis Rasulullah SAW itu dicatat secara berurutan, tidak
ada lewat zaman lagi pula imam yang saya sebutkan tadi itu tidak terlalu jauh dengan para sahabat. Mereka sangat mungkin bertemu dengan sahabat yang usianya tua, atau setidak-tidaknya sudah pasti bahkan mereka ketemu dengan muridnya sahabat. Jadi tidak ada waktu yang tenggang, tidak ada tenggang, tidak ada jeda tahun dari 4 mazhab tadi dengan ulama-ulama sebelumnya. Tapi kalau saudara Dr. Khalil tadi membandingkan dengan nasabnya Ba'alawi yang baru ditulis, baru diketemukan, baru terbaca, baru tertangkap setelah 650 tahun, apa enggak on itu sampean itu menyamakan tulisan orientalis yang membantah adanya hadis-hadis, catatan-catatan hadis hanya dalam satu periode, satu abad. Tapi ini tolong, berapa abad itu nama Ubaidillah tidak diketahui orang, tidak dicatat orang, tidak dicatat oleh penulis-penulis. Padahal zaman sudah maju sejak abad 2. Seterusnya itu ulama-ulama sudah menggalakkan, sudah bangkit melakukan penulisan wahyu, Al-Quran, dan hadis, dan penulisan itu, wahyu itu lengkap, sudah sempurna pada abad ketiga. Nah, selanjutnya adalah abad penafsiran. Nah, penafsiran itu terus bersambung sampai saat ini. Maka kepada saudara Dr. Khalil, jangan asal ngomong. Baca buku, baca sejarah. Jangan samakan tulisan orientalis dengan karya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Orientalis cuma 1 abad, dan itu sudah pasti akan tertolak. Tetapi ini 650 tahun, 6 abad, saudaraku. Nah itu, jadi alasan sampean itu cuma ngomong-ngomong doang daripada nggak ngomong. Bukti kalau Muhyiddin itu sudah nggak punya otak. Kepada saudara-saudara sekalian, yang model-model kayak gini harus segera kita bantah. Nanti di lain kesempatan ada lagi yang ingin saya bantah, saya luruskan pemahaman-pemahaman yang mengikuti hawa nafsunya semata-mata membela kebohongan. Jadi kebohongan itu kalau mau ditutup-tutupi harus dengan kebohongan juga. Kebenaran sampai kapanpun akan tetap terbuka, karena waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.